di perkara ini kan memang korbannya anak ini, anak. Jadi mungkin saya rasa masih relevan lah saya tanyakan kepada ahli. Ini terkait dengan restitusi ahli terhadap korbannya anak. Ini restitusi ini bagaimana sih seharusnya kewajiban si pelaku untuk terkait restitusi bagaimana ahli terhadap korbannya yang anak ahli? Iya, itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke ahli lain ya, itu bentuk-bentuk pemidanaan. Jadi bentuk-bentuk pidana itu ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Untuk korban anak, memang kalau kita merujuk pada Undang-Undang 35 2014, 23 2002, 17 2016, ada pidana restitusi. Ya. Jadi pidana restitusi itu artinya ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban. Restitusi itu adalah sifatnya aktual cost kerugian yang dialami oleh korban yang bisa dibuktikan. Ya, misalnya kalau korban mengalami matanya harus dioperasi dan ada donor mata dan biaya untuk memulihkan matanya tadi itu membutuhkan dana katakanlah 500 juta. Nah, bukti bahwa 500 juta itu ada dari rumah sakit itu yang disebut dengan aktual cost ya. Jadi aktual cost itu memang bukan dan dipastikan bahwa matanya tersebut yang buta sebelah kiri atau kanan itu bisa dipastikan berdasarkan keterangan ahli yang bertanggung jawab di pengadilan menjelaskan itu akibat dari perbuatan dari si pelaku atau terdakwa. Nah, pertanyaannya ahli, ada nggak akibatnya? Kan sini dari korban sudah mengajukan restitusi misalnya, tetapi si pelaku ini tidak membayar restitusi tersebut. Ini ada nggak akibat hukumnya jika si pelaku yang dimintakan restitusi ini tidak berupaya atau tidak membayar restitusi tersebut, ahli? Iya, restitusi dalam hukum kita jika tidak dibayar itu diganti dengan kurungan. Tetapi dalam beberapa kasus Heri Irawan yang di Jawa Barat, itu jaksa menyatakan jika tidak dibayar akan ada perampasan terhadap harta bendanya. Dijual, kemudian dilelang, dan biayanya itu dibayarkan kepada korban, sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan. Saya ada nggak dasar hukum yang khusus ya mengatakan jika restitusi ini tidak dibayar bisa diganti dengan kurungan atau dengan melakukan penyitaan asetnya si pelaku ini? Ada nggak dasar hukumnya? Secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Jadi memang kalau filosofis restitusi itu ya sebenarnya kalau kita bicara dalam doktrin-doktrin hukum pidana memang harusnya bukan diganti dengan kurungan. Itu adalah kerugian yang dialami korban. Tapi dalam banyak putusan diganti dengan kurungan untuk memudahkan eksekusi saja. Jadi itu alasan bagi jaksa penuntut umum untuk memudahkan eksekusi dibandingkan dia harus bersusah payah melakukan perampasan aset, melelang asetnya, menjual asetnya, aset dijual kemudian dibagi kepada korban. Itu proses hukumnya panjang. Jadi restitusi itu adalah kerugian yang dialami korban. Karena ada kerugian, apakah kerugian dalam bidang mental, kesehatan, atau uang, maka itu harus diganti uang, ya, bukan dalam bentuk kurungan. Tetapi ada alasan untuk menyederhanakan setelah nggak mampu bayar diganti dengan kurungan. Itu yang kedua, memang terdakwa tidak memiliki aset yang bisa dirampas, ya, secara objektif nggak ada, gitu loh, nggak ada. Jadi kalau mau dipaksakan ya nggak bisa juga ganti kerugian, akhirnya diganti dengan kurungan. Demikian. Tapi dalam beberapa kasus saya lihat jaksa kalau tidak dibayar restitusinya, ya ada perampasan aset. Cuman apa dasar hukumnya bisa dicek kembali, nanti saya tidak bisa menjawab soal dasar hukum secara pasti soal itu. Oke, ahli. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ahli. Secara doktrin, ahli, terkait restitusi ini, yang pernah ada secara doktrin sebelum ada, mungkin kan ini restitusi ini kan perkembangan hukum baru yang ada di luar juga, kemudian ke Indonesia lakukan restitusi ini terhadap korban. Secara doktrin terkait perampasan aset ini, ahli,
kalau si pelakunya ini masih belum mempunyai penghasilan ahli, dia masih tinggal dengan orang tua, dia masih dibiayai oleh orang tuanya, ini asetnya aset yang bagaimana yang bisa dilakukan perampasan nih untuk si korban? Apakah aset orang tuanya atau memang ada solusi lain ahli terkait itu? Dalam doktrin hukum pidana kita, yang berbuat dialah bertanggung jawab. Ya, tidak bisa jatuh kepada pengampu, wali segala macam ya, kecuali anak-anak ya. Kecuali anak-anak. Tapi kalau orang dewasa dia bertanggung jawab. Asetnya ya aset yang bersangkutan, tidak bisa dibebankan kepada orang tua. Ya, tidak ada mekanisme hukum di negara manapun ganti kerugian itu pindah kepada orang lain, kepada orang tuanya. Mekanisme itu baru terbatas kepada tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya, karena orang tersebut menerima uang, maka ketika si terdakwanya meninggal, maka uang tersebut bisa dituntut kembali karena dia menerima aliran dana tersebut. Itu yang bisa kepada pihak lainnya, itu pun bisa dibuktikan yang bersangkutan menerima uang itu. Jadi dalam konteks ini nggak ada aturan hukum yang bisa menjadikan orang lain untuk membayar ganti kerugian tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya ahli, kalau memang si pelaku ini tidak ada kekayaannya, harta kekayaannya, apakah kemungkinan bisa diganti lagi dengan subsidiar pidana lagi, kurungan gitu ahli? Atau bagaimana solusi agar nih hak-hak korban ini bisa terpenuhi ahli, biaya-biaya pengobatan ini bisa terpenuhi? Ada nggak doktrinnya bagaimana solusinya ahli? Ya, yang bisa itu mekanisme perdata aja, gugatan. Jadi kalau mekanisme pidana, kalau yang bersangkutan memang tidak ada, ini kan soal perampasan aset juga kita belum punya, undang-undangnya juga belum ada ya, masih dalam proses pembahasan, itu pun belum, mungkin nggak jadi tahun ini. Nah, kalau nggak bisa, ya tadi itu, jadi mekanismenya adalah kurungan. Jadi makanya ada mekanisme kurungan atau ada mekanisme perampasan aset. Jadi benar-benar orang ini nggak punya harta untuk membayar ganti kerugian, nggak bisa. Jadi hukum pidana kita tidak bisa membebankan orang lain untuk membayar ganti kerugian tersebut, kecuali secara sukarela membayar ganti kerugian. Misalnya si A, anak sultan, uangnya banyak, ya, bayar 1M ganti kerugian. Kalau tidak subsidiar 3 bulan atau 6 bulan kurungan. Ya, mungkin orang tuanya daripada anakku menambah 3 bulan atau 6 bulan, udah bayarin aja. Paling tidak save waktu 3 atau 6 bulan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.